Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel saya. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua, diberi semua kelancaran rezekinya. Musim panasnya masih panjang teman-teman. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau sharing-sharing teman-teman, mau cerita-cerita tentang motor teman-teman. Hari ini saya mau sharing masalah penggunaan motor saya sehari-hari, Yamaha Lexi nih teman-teman. Yamaha Lexi 125 yang saya beli kondisi bekas nih teman-teman. Motor Lexi 2018 saya ini dulu saya beli bekas itu di tahun 2019 teman-teman. 2019 berarti dari pemakaian sebelumnya itu penggunanya baru pakai setahun teman-teman. Dulu itu saya beli itu kilometer itu masih sekitar 9 ribuan kayaknya. 9 ribu atau 10 ribu kilometer gitu. Dan sekarang itu 2023 bulan Oktober itu kilometernya 31 ribu teman-teman. 31.078 kilo. Saya pakai juga nggak sering sih teman-teman, jadi bukan emang pemakaian daily tiap hari jauh teman-teman ya, kayak PP kerja 50 kilo, PP kerja 40 kilo gitu enggak sih teman-teman. Jadi lebih lebih ke trek pendek sih, kayak apa namanya, cuman sehari cuman 5 kilo atau 10 kilo gitu doang. Sama kadang kalau lagi jalan keluar kota aja pakai Lexi. Saya mau sharing-sharing masalah Lexi ini setelah saya pakai 4 tahun teman-teman. Ini platnya juga udah ganti putih tuh teman-teman ya. Kalau kalian lihat tuh platnya udah ganti putih. Saya baru ganti plat kemarin bulan Agustus. Saya mau sharing masalah kelebihan sama kekurangannya nih teman-teman. Mungkin kalian yang punya Yamaha Lexi juga pasti bagian besar mirip-mirip kelemahan sama kekurangannya teman-teman. Kalau kelebihannya sih Yamaha Lexi ini kalau misalnya saya bilang, oh ya saya ngomong di kelebihannya dulu teman-teman ini ya. Kelebihannya dulu deh biar enak. Kelebihannya dulu ini Yamaha Lexi dibanding motor-motor sekelasnya teman-teman ya, yang 125 lah, kita nggak usah ngomong yang di bawahnya atau yang di atasnya lah. Kita ngomong di kelasnya 125 cc deh. Jadi biar biar fair aja. 125 cc saya pakai Lexi itu pertama posisi reading teman-teman. Posisi reading Yamaha Lexi itu kalau misalnya kita bilang, mungkin kalian sesama pengguna Lexi sepakat ya, posisi readingnya Lexi itu enak teman-teman, nyaman. Dulu ada motor berisik banget lagi di belakang. Aduh, suruh duluan aja lah. Ya kita lanjut lagi teman-teman. uh, Posisi readingnya Yamaha Lexi ini kalau misalnya posisi readingnya Yamaha Lexi ini saya bisa bilang nyaman teman-teman. Di posisi standar ya, posisi standar pabrik itu posisinya udah nyaman teman-teman. Jadi kita tanpa rubah stang, rubah jok, ketebalan joknya teman-teman ya, ketebalan joknya, terus tanpa rubah kulit joknya, itu saya dulu rasa
beli itu nyobain teman-teman ya. Sebenarnya Lexi nggak masuk ke kriteria dulu saya teman-teman pas mau beli. Cuman waktu itu dapet itu setelah temen punya, saya nyobain. Nah setelah itu baru saya nyari teman-teman. Posisi readingnya enak. Saya pernah pakai reading luar kota, uh, terbilang lumayan jauh teman-teman. Anggaplah 500 kilo PP ya. Itu yang pegel itu bukan di apa namanya, bukan di punggung, bukan di tangan, tapi malah di kaki teman-teman. Itu juga pegel wajar sih teman-teman ya, karena kita kaki itu naik turun teman-teman, kaki naik turun kalau lagi macet, naik turun. Cuman nggak di kayak di paha atau di pinggang, di punggung, di tangan, di lengan itu pegelnya minim teman-teman, jadi nggak pegel banget gitu ya. Itu satu, posisi reading. Kedua itu saya rasa dari segi uh, speed teman-teman ya. Kecepatan Lexi itu bukan kecepatan ya, apa ya, larinya lah, larinya Lexi itu nggak boyo banget lah teman-teman. Lexi itu larinya nggak boyo banget di kondisi standar bawaan pabrik ya. Ini saya kondisi sampai sekarang ini saya masih menjaga originalnya partnya teman-teman. Jadi saya nggak main kirian, saya nggak main bore up, saya nggak main apapun. Jadi kalau misalnya dari segi mesin sama CVT saya standar, paling kayak ganti sok belakang itu karena udah apa namanya, karena udah bocor saya ganti. Jadi nggak saya apa-apain teman-teman, tapi enak posisi, dari posisi stop gitu ya, dari posisi stop and go nya, dari posisi 0 sampai ke 50 yang apa namanya, yang sering kita di jalan paling lari 50 60 itu nggak lama banget teman-teman, jadi nggak boyo banget gitu ya. Cukupan lah kalau saya bilang, cukupan tenaganya. Terus kalau misalnya kita nyalip itu posisi nanggung itu, kalau misalnya kita gas, kita bejek itu PVA-nya nyala, itu tenaganya nambah teman-teman. Jadi kayak ada tenaga dorongan lagi gitu. Enaknya sih di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya maxi series ya, maxi series, kita kita bilang maxi series ya teman-teman ya. Lalu dia bentrok lagi, tetap di depan. Kita ambil kanan dulu deh. Permisi, permisi. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita bicara maxi series ya. Saya pernah pakai NMAX 2018 juga, yang dop tuh, yang udah body dop. Terus NMAX 2020 juga pernah pakai. Itu semuanya tenaganya cukupan teman-teman. Jadi nggak goyo banget. Kita kondisi standar aja kita berani, apa namanya, kita berani bejek, kita berani apa namanya, keluar kota speeding, jadi nggak ketinggalan amat teman-teman. Kalau misalnya dengan motor lain, kalian bisa nilai sendiri. Saya nggak mau bicara motor lain ya, cuman saya impresinya pakai Yamaha Lexi itu kayak gini teman-teman. Nah itu kelebihan yang kedua. Kelebihan ketiga itu apa ya teman-teman? Oh iya, akomodasi Yamaha Lexi itu kalau saya bilang lega teman-teman ya, lumayan lega teman-teman. Dari segi legroomnya, kaki, terus dari segi jok memang nggak gede-gede banget teman-teman. Bagasi yang di jok ya memang nggak gede-gede banget, cuman ya kalau misalnya kita bawa kayak jas hujan 2 set itu, yang setelan itu masih masuk teman-teman, masih masuk yang setelan. Terus apa lagi ya, kita bawa sendal masih masuk teman-teman, kita bawa sepatu sepatu touring masih masuk, sepatu touring yang nanggung teman-teman ya, yang di atas mata kaki itu masih masuk teman-teman.
Terus sepatu safety masih masuk. Cuman kalau kayak helm emang nggak masuk teman-teman kalau kayak helm. Cuman kalau di bagasi depan itu di apa namanya di legroom depan itu gede, jadi kadang kita bisa bawa carrier, terus bisa bawa tas-tas yang besar, yang tinggi teman-teman. Soalnya dia kan dari dasar ke stang itu tinggi teman-teman. Jadi enak, kita bisa bawa carrier yang ukuran 45 atau 50 liter teman-teman, jadi sampai atas. Makanya akomodasinya kalau saya bilang lebih dari yang lain ya. Saya bawa galon aja saya bisa bawa dua teman-teman. Bawa galon, bawa gas saya bawa dua, enak. Dua kanan kiri ditumpuk di atasnya 4 bisa teman-teman. Bawa tabung gas yang 3 kilo tuh ya. Terus apalagi ya teman-teman kelebihannya ya. Itu saya baru nemu 3 tuh selama saya pakai ini. Uh, Kalau dari konsumsi BBM sih uh, nggak boros, nggak irit juga sih teman-teman. Jadi dia masih 1:37, 1:40, itu saya naik turunnya dalam kota sama luar kota paling segitu teman-teman. Nggak bisa lebih, saya nggak ngerti saya. Kalau teman-teman bisa apa namanya konsumsi BBM sampai di atas 40 itu the best, saya bilang the best banget teman-teman. Makanya saya bilang saya nggak pernah pakai Lexi ini selama 4 tahun ini, nggak pernah konsumsi BBM-nya di atas 40 teman-teman. Mungkin cara bawa saya yang barbar atau gimana saya nggak ngerti. Pokoknya mau dihalusin, mau seruntulan juga tetap nggak bisa lebih dari 40. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin kelebihannya Yamaha Lexi itu apa teman-teman? Bisa tulis di komentar teman-teman biar enak apa namanya sharing-sharingnya teman-teman. Lanjut kita bahas kekurangannya teman-teman ya. Kekurangannya Yamaha Lexi. Yamaha Lexi itu selama saya pakai 4 tahun itu kekurangannya yang paling berasa itu satu teman-teman. Masalah kode 12 teman-teman. Masalah kode 12 itu saya ngalamin selama 4 tahun itu 2 kali trouble teman-teman. Kode 12 itu saya ngalamin 2 kali trouble. Memang di tempatnya di situ-situ aja teman-teman, di kabel spool itu teman. Di kabel spool yang arah ke mana? Ke ECU itu teman-teman. Di sambungannya itu. Pertama dulu banget waktu saya ngangkat second, berapa bulan saya pakai itu saya langsung kena trouble kode 12. Nah langsung saya ganti semua kabelnya teman-teman. Saya ganti semua kabelnya, saya sambung ulang. Saya sambung ulang tanpa soket teman-teman ya. Saya sambung semuanya tanpa soket. Saya sambung semua tanpa soket, tanpa spoon teman-teman, langsung disambung di lilit doang. Selang berjalan setahun teman-teman, sambungan itu semua berjamur teman-teman. Kena lagi kode 12. Jadi udah kena kedua kali teman-teman ya, udah kena kedua kali. Itu kabel sambungan semua berjamur, rapuh semua kabelnya. Jadi pengantaran listriknya nggak bagus. Jadi dia harus digoyang-goyang dulu kabelnya baru connect, terus kadang enggak connect enggak. Nah akhirnya saya ganti semua lagi teman-teman kabelnya. Kabel sambungan itu saya ganti semua. Saya ganti lagi pakai kabel tunggal teman-teman. Saya pakai kabel tunggal yang PLN itu teman-teman. Jadi bukan yang serabut ya. Saya pakai kabel tunggal yang tembaga itu teman-teman. Saya apa namanya? Spoonnya saya cabut semua, saya pasangin model spoon baut teman-teman. Jadi masangin nyambung kabelnya itu sekarang ini teman-teman ya, sampai sekarang ini kondisinya di baut teman-teman. Jadi bukan lagi dililit atau disolder teman-teman ya. Jadi saya ngakalinnya waktu itu di baut teman-teman, di baut di 3 kabel itu. Jadi bautnya 6 titik, masing-masing sambungan itu semuanya saya baut.
pakai baut kecil-kecil. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman, jadi udah jalan 2 tahun ini dengan sambungan yang di baut itu aman teman-teman, aman. Soalnya saya spekulasinya ngambil pakai kabel tunggal, soalnya biar nggak jamuran lagi teman-teman, biar nggak jamur, biar nggak korosi lagi, biar nggak getas lagi ininya tembaganya. Jadi saya ngambil langsung pakai kabel tunggal. Itu kelemahan yang pertama teman-teman, masalah sensor apa kode-kodean itulah, kode 12. Yang kedua kekurangan Yamaha Lexi itu yang kedua itu tangkinya kecil teman-teman. Tangki kecil. Ngisi full tank itu paling 30-40 ribu penuh teman-teman. Itu pertalite pertamax ya. Itu capek banget dulu waktu masih sering pakai harian, itu pasti setiap hari ngisi. Solusinya dulu saya upgrade teman-teman. Saya beli tangki custom yang 5, berapa itu. Emang promo apa namanya? Iklannya sih emang 6 liter teman-teman ya. Iklannya 6 liter, cuman saya rasa sih nggak ada 6 liter teman-teman, cuman 5, lah, itu 5, berapa liter gitu. Soalnya saya pernah ngisi dari motor mogok itu sampai penuh itu nggak ada 60 ribu teman-teman pertalite. Saya gedein tangki itu alhamdulillah teman-teman, jadi agak santai ya kita ngisi bensinnya tuh, agak santai teman-teman, jadi nggak terlalu sering banget ngisi bensin, nggak terlalu sering ngisi bensin, paling kayak 2 hari sekali ngisi. Kadang kalau misalnya motor emang lagi dipakainya cuma deket-deket doang, seminggu sekali ngisi, seminggu sekali ngisi full tank paling 55 ribu atau 50 ribu gitu, itu bisa buat 1 minggu. Tuh dari tangki kecil teman-teman. Ketiga kekurangannya, kemarin saya pernah kena sunburn teman-teman, speedometernya. Speedometer ini kemarin pernah kena sunburn sekali. Jadi di kilometer 21 ribuan kalau nggak salah, atau 20 ribuan itu, ini udah blur teman-teman. Putih semua nih, putih. Terus saya bawa servis teman-teman. Ke daerah Kerawang tuh ada tukang servis speedometer teman-teman. Saya bawa servis di sana, ongkos berapa ya waktu itu? Servis 150 ribu kalau nggak salah teman-teman. Servis speedometer sunburn itu 150 ribu. Jadi apa namanya? Apa sih namanya ini? Kertas itunya diganti lah teman-teman, plastik ininya diganti sama dia. Terus normal lagi nih sekarang, udah aman. Tuh kelemahan ketiga. Terus selanjutnya apa ya teman-teman? Lampu paling teman-teman. Lampu depan tuh bawaannya kurang terang teman-teman. Saya downgrade antara dulu saya pernah pakai NMAX, terus Lexi tuh. Kalau NMAX kan lumayan teman-teman, lampunya agak terang ya, agak terang teman-teman. Saya bilang nggak terang ya, bukan terang banget tapi agak terang daripada Lexi. Lampunya ya remang-remang lah teman-teman, kalau bisa saya bilang. Akhirnya saya pakai lampu tambahan kan, udah solved lah, itu udah masalah, udah teratasi lah. Apalagi teman-teman kekurangannya? Nggak ada sih kalau misalnya dibilang yang terlalu parah gitu, kekurangannya nggak ada sih teman-teman ya. Paling yang paling berasa banget tuh dulu itu aja teman-teman, masalah kode 12. Dia yang bikin bete banget itu. Kalau misalnya kita lagi trouble di jalan tuh berasa banget bener. Ayo kalian yang pemakai Lexi, apakah sama trouble-troublenya? Apakah sama ibarat kelebihan-kelebihannya yang kita rasakan di Lexi teman-teman? Lexi soalnya kalau bisa dibilang itu motor aneh teman-teman, bagi sebagian orang yang nggak suka motor aneh.
Terus nggak semua orang suka Lexi daripada kompetitor sebelah yang sama-sama 125 cc ya. Harga jualnya dulu orang bilang jatuh teman-teman. Saya juga dulu beli ini waktu harga jualnya jatuh banget teman-teman. Akhirnya sekarang dipakai ya selama 4 tahun fine-fine aja teman-teman, baik-baik saja, masih bisa nemenin kita nyari duit kan, masih aman-aman aja. Selama masalah itu ada pemecahannya sih, semua motor pasti ada masalah teman-teman ya. Cuman masalah di Lexi itu, khususnya di Lexi teman-teman ya, itu masih gampang apa ya, kedeteksi lah teman-teman. Kalau misalnya di Lexi masih gampang kedeteksi, jadi dia nggak ada masalah apa namanya yang sampai harus pakai scan-scanan segala. Itu ribet kalau menurut saya. Kita harus ke bengkel, kita harus segala macem lah teman-teman. Ini motor masih simpel kok teman-teman. Ini di tahun 2023. Kalau kalian masih pengen beli motor di tahun 2003 yang tahun-tahun 2018 gitu teman-teman ya, Lexi 2018 masih aman banget teman-teman, bener deh. Masih enak banget. 4 tahun kilometer segini sih kalau menurut saya sih rendah teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa bilang perawatan harus begini enggak teman-teman. Kita kita tergantung pemakaian, tergantung apa namanya, tergantung pribadi masing-masing teman-teman ya. Yang penting kalau kayak ganti oli mah ganti aja teman-teman. Merasa nggak enak ganti oli 2 bulan 3 bulan sekali. Kalau misalnya kalian trek-trek pendek ganti aja teman-teman lah, 2 bulan atau 3 bulan ganti. Kalau emang tiap bulan tiap hari pakai kerja segala macam ya sebulan sekali lah ganti teman-teman. Pakai oli yang nggak begitu mahal, yang under 100.000 juga udah aman motor teman-teman. Nggak perlu dimacem-macemin lah, bener, nggak perlu macem-macem. Ganti oli, servis injektor segala macam. Saya selama 4 tahun teman-teman belum pernah nih servis injektor. Jadi kayak apa namanya, infus segala macam itu ini belum pernah teman-teman. Paling sekali kemarin saya bongkar throttle bodinya sendiri, itu saya bersihin sendiri teman-teman. Saya jadi saya nggak perlu bongkar-bongkar yang lain-lain teman-teman. Cuman paling bersihin filter, terus bongkar throttle body itu kemarin baru sekali. Itu selama 4 tahun saya pakai, bongkar throttle body baru sekali. Itu juga karena iseng teman-teman, bukan karena nggak enak ya, itu karena iseng aja. Kepikiran teman-teman, kepikiran wah ini motor 4 tahun throttle bodinya belum pernah dibuka gitu kan. Akhirnya saya buka lah, bukan karena trouble atau apa ya. Cuman kalau oli yang penting rajin aja. Kayak kita ngerasa nggak enak dikit, gantilah oli. Kalau nggak ceklah di titiknya gitu kan. Soalnya kalau kata pengguna Maxi Series, NMAX dan kawan-kawannya tuh mereka vampir oli teman-teman. Jadi oli itu cepet banget nguap. Apalagi untuk pemakaian oli-oli encer teman-teman ya, itu cepet banget nguap. Oli ini saya sekarang lagi pakai SAE 030 teman-teman. Ini saya lagi pakai 030. Saya pakai oli mobil teman-teman. Saya lagi pakai oli mobil ini. Kemarin masih ada sisaan oli, saya pakai aja udah. Dan ternyata enak sih pakai 020, 030, enteng banget. Cuman itu kita nggak bisa lama-lama teman-teman, nggak bisa lama-lama pemakaiannya ya. Pasti dia titik nguapnya itu banyak teman-teman. Orang kita pakai yang 1040 aja titik nguapnya itu cepet teman-teman. Bener. Apalagi yang pakai 030, 020. Dahsyat itu. Saya yakin pasti pemakaian mingguan itu pasti udah susut teman-teman. Antara 50 atau 100 mili pasti udah susut. Ini depan Lexi juga nih. Baru lagi nih, Lexinya baru nih. Plat putih. Kayaknya baru teman-teman. Tahun-tahun kemarin kayaknya. Lama. Oh lama teman-teman. Lama, soknya belum tabung. Soknya belakang belum tabung.
Ya udah gitu aja teman-teman. Eh, cerita-cerita saya sore ini mudah-mudahan buat kalian yang nonton ini ada referensi atau ada pencerahan sedikit teman-teman masalah Yamaha Lexi. Maaf nih ininya saya cerita-ceritanya saya sharing-sharingnya sambil jalan, pokoknya ya sambil ngisi kekosongan reading aja sih teman-teman. Saya kadang bingung kalau misalnya udah biasa ngoceh di jalan, ini nggak ngoceh bingung teman-teman jadinya. Makanya saya sambil reading sambil cerita-cerita aja teman-teman. Nggak apa-apa ya. Yaudah gitu ya teman-teman. Buat kalian yang baru gabung di channel saya, boleh banget yang belum subscribe, boleh subscribe ya teman-teman. Biar saya makin semangat bikin videonya. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan kalian yang nonton video saya hari ini sehat-sehat semua teman-teman, sehat-sehat semua, lancar semua rezekinya, terus hajat kalian semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah saya undur diri teman-teman, saya undur diri di sini. Ditunggu video saya selanjutnya teman-teman ya. Ditunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Macet banget lagi nih sore-sore nih di Bekasi, ampun dah. Bye bye teman-teman, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.